Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah wa sekalian, di subuh hari ini kita bisa kembali berjumpa melanjutkan kajian rutin insyaallah di hari Selasa. Kita mengkaji fikih ya dari kitab fikih Mazhab Syafi'i, kitab Fathul Qorib ya, ini dua syarah untuk matan Abu Suja, dan kitab Tadhib. Masih di rukun-rukun sholat ya. Terakhir sampai yang keempat tentang membaca Al-Fatihah. Belum selesai ya, kita selesaikan dulu. Ar-Rabi yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Oh, ini udah ya, Al-Fatihah ini udah. Ini. Sudah kita baca. Kita lihat dalil-dalilnya dulu ya dalam kitab Tadhib fi Adillati Matnil Ghaya wa Takrib, karya Syekh Muhammad karya Syekh Mustafa ya di Bulbuko hafizahullah taala. Kita mulai lagi dari awal ya. Faslun wa arkanus shalah tsamaniyata asyara ruknan. Rukun salat ada 18 ya rukun. An-niyah, yang pertama an-niyah. Nah, di sini dijelaskan berdasarkan liqaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan ya lahu ya kepadanya, kepada Allah ya ad-din, memurnikan agama, mengikhlaskan agama. Qala al-Mawardi, ya al-Mawardi berkata wal ikhlas bi kalamihim an-niyah. Dan ikhlas dalam perkataan mereka adalah niat. Wali hadis, dan berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ya atau hanyalah amal itu tergantung niatnya. Ini sudah jelas ya tentang salah niat, kewajiban niat ya. Sehingga di sini dianggap sebagai rukunnya yang harus ya ada ya menyertai perbuatan ya saat dilakukan itu. Ada kesadaran dalam melakukannya itu. Wal qiyamu ma'al qudrah, yang kedua berdiri yang disertai dengan kemampuan. Itu sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1066 an Imran ya bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir, ya aku punya penyakit ya di daerah pantat. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salat, tentang salat. Qala, beliau menjawab, shalli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri, fa in lam tastati fa qa'idan. Jika kamu tidak mampu maka duduk, fa in lam tastati fa ala janbin. Jika kamu tidak mampu maka dengan cara berbaring. Zada Nasai menambahkan fa ilam tasati fa mustalqiyan.
ya, dalam keadaan berbaring. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, ya, suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Ya, ini jelas menunjukkan kemudahan ya dalam Islam, karena seluruh syariat Islam itu mengandung kemudahan. Ya, dan juga kita disuruh untuk bertakwa sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, dalam semua ibadah ya, termasuk ibadah yang paling utama itu sholat, secara asal ya adalah harus berdiri. Kalau mampu berdiri harus berdiri. Kalau tidak mampu ya maka boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk berbaring. Ya, itu dalam sholat wajib ya. Kalau dalam sholat sunnah eh, bisa saja walaupun sebenarnya mampu berdiri, tapi dia ingin duduk ya boleh duduk. Cuman kalau dalam keadaan seperti itu untuk sholat sunnah ya pahalanya tentu beda ya antara berdiri dan duduk. Berbeda dengan tidak mampu. Kalau orang itu tidak mampu berdiri, ya hanya mampu duduk, maka pahalanya sama. Ya, jadi pahala itu apa namanya sesuaikan dengan kemampuan. Jadi tidak beda gitu orang sholat duduk berdiri kalau memang berdiri itu tidak mampu. Kalau untuk sholat wajib tidak boleh ya, kalau misalnya mampu berdiri tidak boleh duduk. Jadi tidak sah sholatnya. Ini sudah kita jelaskan ya sebelumnya. Jadi untuk melengkapi dalil-dalilnya ya, kita lihat langsung dari dalilnya. Wa takbiratul ihram. Nah, ini rukun-rukun berikutnya nanti dalilnya ada dalam satu dalil ya, terkumpul dalam satu dalil. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatun min Afwan, ini ada suara ini. ruku'. Mohon dimatikan ya kalau ada yang suaranya. Wa takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, yang membaca Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim, ayatun minha. Ya, bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari Al-Fatihah. Wa ruku' ya, tumanina fihi, raf'u wal i'tidal, mengangkat ya, dan i'tidal, wa tumanina fihi, wa sujud wa tumanina fihi. Ya, wal julus baina sajadatain wa tumanina fihi. Duduk di antara dua sujud dan tumanina padanya. Nah, dalil ma sabaqa minal arkani ila huna, dalil yang terdahulu dari rukun-rukun sampai sini, marwahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 724, Muslim 397, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya masuk ke dalam masjid. Padahal rajulun fasolah, maka datanglah seorang laki-laki, lalu dia sholat, sumaja, kemudian dia datang, wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab ya salamnya. Faqala, beliau berkata kepada orang itu, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, kembali ya, ulangi lagi sholat. Ya, sesungguhnya engkau belum sholat. Jadi orang itu sholat tapi dikatakan oleh Nabi belum sholat. Berarti ada rukun ya yang tidak dilaksanakan sehingga tidak sah sholatnya. Wasalla, lalu dia sholat, summa ja'a fasallam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli. Rasulullah mengucapkan
perkataan yang sama ya. Setelah orang itu mengulangi sholat, kata beliau, ulangi lagi sholatnya. Sesungguhnya engkau belum sholat. Salasan sebanyak 3 kali. Bahkan 3 kali gitu ya, dia sholat lagi. Setelah sholat, kata Rasulullah, engkau belum sholat. Ya. Jadi sampai 3 kali sholatnya masih tetap salah. Ini sebagai bentuk pembelajaran dari Nabi SAW. Ya faqala, nah di sinilah beliau orang Arab, orang laki-laki itu di sini tidak disebutkan ya. Laki-laki itu berkata kepada Nabi, wallazi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, ma'usinu ghairahu. Aku tidak bisa melakukan yang lebih baik selain itu. Ya, jadi ya sudah itulah yang aku bisa gitu ya. Jadi tidak bisa ya lebih baik lagi dari itu. Fa'alimni, maka ajarilah aku. Faqala, maka beliau bersabda. Nah, ini apa yang beliau sabdakan dalam hadis ini menjadi patokan ya dalam apa saja yang menjadi wajib yang membuat sah sholat itu. Sehingga di dalam sabda Nabi ini terkandung rukun-rukun sholat. Ya, idza kumta ila sholati, ya jika kamu berdiri untuk sholat, fakabbir, maka bertakbirlah. Nah, ini dimulai dari fakabbir ya, berarti itu menunjukkan takbiratul ihram. Sehingga takbiratul ihram menjadi rukun. Ya, tidak boleh orang misalnya masbuk, imam sudah ruku, dia langsung ruku ya, tidak takbiratul ihram dulu. Nah, itu tidak boleh, tidak sah. Jadi tetap ya dia masuk ke dalam sholat itu harus dengan takbiratul ihram. Summa qra' ma tayassara maka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah ya bagimu dari Al-Qur'an. Nah, hadis ini kan sebenarnya masih mutlak ya, yang mudah dari Quran. Berarti ayat yang mana saja gitu ya, surat yang mana saja, jadi masih mutlak. Ya, masih mutlak. Nah, sehingga oleh Imam Abu Hanifah ya dalam mazhab Hanafi itu tidak wajib membaca Al-Fatihah. Jadi membaca surat apa saja gitu. Karena mengambil kemutlakan dari hadis ini. Nah, sedangkan jumhur mayoritas ulama mutlak ini telah ditakkid ya, telah dibatasi di dalil-dalil lain. Ya, bahkan di hadis yang sama ya dengan riwayat yang berbeda itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan yang mudah dari Quran itu adalah Al-Fatihah. Termasuk ada hadis ya secara jelas la sholat ini di bawah dia disebutkan tidak ada sholat. Maksudnya tidak sah sholatnya tanpa membaca Al-Fatihah. Jadi menjadi rukun Al-Fatihah itu. Cuman dalam mazhab Abu Hanifah juga dikategorikan wajib ya. Tidak disebut rukun tapi tetap wajib ya baca Al-Fatihah. Walaupun mereka membolehkan dengan ayat lain ya yang sama ini seukuran dengan Al-Fatihah. Sumarka hatta tatma'inna rukyan. Kemudian rukulah sampai tumanina ya dalam keadaan ruku. Ini yang berikutnya ruku. Sumarfa hatta ta'tadilla qa'iman. Kemudian angkat ya angkat dari ruku itu sampai tegak ya dalam keadaan berdiri. Nah, ini disebut i'tidal. Tidak istilah i'tidal itu dari sini dari ta'tadila. Jadi tadala ya tadilu ya tegak. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai kamu tumanina dalam keadaan sujud. Sumarfa hatta tatma'inna jalisa, kemudian angkat ya bangkit dari sujud itu sampai kamu tumaninah dalam keadaan duduk. Duduk di antara dua sujud ya. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud sampai
tumaninah dalam sujud, tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukanlah hal itu dalam sholatmu seluruhnya. Wa yutlikul ulama'u, dan para ulama mengistilahkan ala hadzal hadis atau menyebut ya, menamai hadis ini khobarul musii sholatuhu. Khobar di situ maksudnya hadis, ya hadis orang yang salah sholatnya. Ya orang yang salah sholatnya. Nah, di sini dijelaskan lam tusali as-sholat al-matluba, ya sholat kamu belum sholat, maksudnya sholat yang diminta, yang seharusnya. Ghairuhu, selainnya ghairul ladzi fa'altuhu minal kaifiyah, ya selain dari yang aku lakukan, ya berupa kaifiatnya. Iqra ma tayassara maka minal Quran wa inda Ibnu Hibban, ya dalam hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 484, tsumma qra bi ummil Quran. Itu. Jadi dengan kemudian bacalah ummil Quran wa hiya al-Fatihah. Ya wadalla ala dzalika, dan juga menunjuki kepada hal itu hadisul Bukhari 723 wa Muslim ya 394, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, maksudnya tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wadalla ala annal basmalata ayatun minha wa min kulli surah. Dan menunjukkan bahwa basmalah itu termasuk ayat darinya dan dari setiap surat. Ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Ini ada ikhtilaf antara para ulama. Mazhab Maliki, ya Hanafi itu tidak mengkategorikan basmalah sebagai Al-Fatihah. Sehingga tidak mengapa mereka memulai ya Fatihah dari Alhamdulillahirabbil alamin sama sekali tidak membaca basmalah. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, ya Hanbali itu termasuk ayat ya dalam Al-Fatihah sehingga harus dibaca, baik dibacanya secara jahar ataupun sir, tapi harus dibaca karena termasuk Al-Fatihah. Karena kalau tidak dibaca menjadi tidak sah Fatihahnya. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim ya nomor 400 an Anasin radhiyallahu anhu qala baina Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW zata yaumin, pada suatu hari, baina azhurina, di antara kami id agfa igfa'atan. Ya, beliau apa namanya? Pingsan, ya. Sumarofa rosahu, kemudian mengangkat kepala beliau, mutabasima, dalam keadaan tersebut, fakulna ma ada kakak. Apa yang membuat engkau tertawa ya Rasulullah? Qala unzilat alayya anifan, ya turun kepadaku ya tadi baru saja surat Faqara bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, inna atayna kal kautsar. Fa'adaha sallallahu alaihi wasallam ayat minas surah. Ya, maka beliau menghitung basmalah sebagai satu ayat di dalam surat. Ya, tapi ini tentu tidak sharih, ya. Karena bisa jadi Rasulullah membaca bismillahirrahmanirrahim ini sebagai pemisah gitu ya di antara sholat. Ya, tidak qat'i ya bahwa ini adalah masuk ayat pertama. Jadi dari perbedaan pendapat itu yang lebih kuat ya insyaallah bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dalam Al-Fatihah, artinya ayat 1 dalam Al-Fatihah. Sedangkan di surat-surat lain itu tidak termasuk surat gitu ya. Dia hanya pemisah di antara surat saja. Kalau di surat-surat lain, makanya tidak beri nomor 1 kan. Itu kecuali di surat Taubah ya tidak ada basmalahnya. Dan juga termasuk bagian dari surat An-Naml ya, suratnya Nabi Sulaiman.
Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Ta'tadilu qa'iman ya ait wa tatma'innu fi qiyamika. Engkau tumanina di dalam berdirimu. Jadi tegak itu ya lurus. Tegak ya, dan di situ juga ada tumanina kama aja fil hadis inda Ibnu Hibban salatika kulliha, ya sebagaimana di dalam hadis Ibnu Hibban tadi itu ya. Jadi terkadang dalam hadis-hadis itu ada perbedaan redaksi. Yang perbedaan redaksi itu bisa saling memperjelas ya, bisa saling memperjelas. Ya sama halnya seperti Al-Qur'an ya, ada perbedaan qiraah itu juga saling menafsirkan ya satu sama lain selama qiraahnya yang bisa diterima ya, qiraah mutawatir yang bisa dibaca ya dalam sholat. Ya kita lihat apa namanya dalilnya ya. Ini masih banyak. Ya, jadi sampai apa tadi? Sujud ya sampai. Tapi ada lagi yang tidak disebutkan dalam hadis tadi, ya, yaitu tentang yang berikutnya. Wal julus ya, wal julusul akhir. Duduk yang terakhir. Wa tasyahud fihi, dan tasyahud di dalamnya. Yaitu 5 rawahul Bukhari ya, nomor 794 an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu fi sifati sholatihi sallallahu alaihi wasallam, dalam sifat salatnya. Wa idza jalasa fi rakaatil akhirah, apabila beliau duduk dalam rakaat yang terakhir, qaddama rijlahu yusra, ya menyodorkan ya kaki kiri beliau, wa nasabal uhra, dan menegakkan kaki yang lain, maksudnya kaki kanan. Maka ada ala maka adatihi, dan duduk di tempat duduknya. Ya, ini disebutnya duduk apa? Tawaruk ya. Karena cara duduk dalam sholat itu ada dua, ada iftirosh dan ada tawaruk. Jadi kalau iftirosh itu apa? Kaki kanannya ditegakkan ya. Ini seperti duduk di tasyahud awal ya. Ikatannya ditegakkan dan duduk di atas kaki kiri. Gitu kan, itu iftirosh ya di tasyahud awal. Atau duduk di antara dua sujud juga iftirosh. Nah, sedangkan duduk terakhir, ya, nah ini yang paling kuat di mazhab Syafi'i ya, cara duduk ini, karena ada perbedaan di antara para ulama. Yang paling kuat tentang cara duduk ini insya Allah di mazhab Syafi'i. Ya, jadi setiap duduk terakhir, baik itu 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, yang penting duduk duduk terakhir, dia dalam dengan cara tawarruk. Ya, menegakkan kaki kanan, lalu kaki kirinya diselonjorkan ya ke keluar gitu ya. Dan duduk di lantai, tidak duduk di atas kaki kiri. Itu dalam duduk tawaruk ya, dalam tasyahud akhir. Itu berbeda misalnya dengan mazhab Hanbali ya. Kalau dalam mazhab Hanbali duduk walaupun duduk terakhir, yang penting 2 rakaat misalnya, itu tetap iftirosh.
Makanya ada yang seperti itu. Jadi saya sholat subuh ya atau sholat sunnah itu duduk terakhirnya iftiros karena mereka memahami setiap apa namanya 2 rakaat itu iftiros. Ya, tapi yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i. Ada juga yang selalu ya iftiros termasuk duduk terakhir dan ada juga yang apa namanya selalu tawaruk ya. Perbedaan di kalangan ulama. Wali'annahu mahalu dzikrin wajib karena duduk terakhir itu adalah tempat zikir yang wajib kama sayati sebagaimana yang akan datang maka wajiban maka dia juga menjadi wajib. Kalau qiyam li qiraatil Fatihah seperti halnya berdiri untuk membaca Al-Fatihah. Ya, karena baca Al-Fatihah itu dalam keadaan berdiri ya, maka berdirinya wajib. Begitu juga ini ya, ada zikir yang wajib di duduk terakhir ini, tasyahud akhir, maka duduknya juga menjadi wajib. Ya, tasyahud akhir 5 rawahul Bukhari ya 5806 wa Muslim 402 wa ghairuhuma Ana Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna idza shalaina ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qulna wa indal Baihaqi wa Daruqutni kunna naqulu ya qabla an yufrada alaina tasyahud. Kami berkata berdoa gitu ya membaca sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud. Assalamu Allah qabla ibadihi. Ya, salam kepada Allah sebelum hambanya. Assalamu ala Jibril. Jadi ini yang dikatakan oleh sahabat gitu ya ketika tahiyat itu. Jadi inisiatif mereka ya. Itu assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan, falamman sarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam aqbala alaina biwajhi. Ketika selesai ya dalam sholat, maka Rasulullah menghadap kepada kami dengan wajah beliau. Faqala innallahu wassalam. Sungguhnya Allah itu adalah salam. Ya, itu salah satu nama ya. Asmaul husna ya, salam. Fa idza jalasa ahadukum fi sholat. Maka apabila salah seorang dari kalian duduk dalam sholat, faliyakul ya, maksudnya duduk terakhir, at-tahiyat ya dan seterusnya. Ini doa dalam apa tahiyatnya. Huwa salam ay huwa ismun min asma'illahi ta'ala. Kila ma'nahu salamatuhu mimma yalhaqul khalqu minal aibi wal fana. Ya, jadi salam di situ ya adalah Allah Subhanahu wa taala bebas dari kekurangan ya dan kebinasaan yang seperti yang ada pada makhluknya. Waqad warada fi sigati riwayat indah kullu hasaiha ya terdapat dalam sigot ya lafadznya dalam banyak riwayat semuanya sahih wa sigatuhul kamilah mufaddalah lada Syafi'i rahimahullahu taala. Sigot yang sempurna yang lebih diutamakan di sisi Imam Syafi'i rahimahullahu taala marwahu Muslim ya wa ghairuhu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahud kama yu'allimuna surata minal Quran. Beliau mengajarkan kita tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan surat dari Al-Qur'an. Kana yaqul ya tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang populer dua ya yang biasa itu ya ada yang tahiyatulillah ya salatu wa thayyibat gitu ya. Tidak ada mubarakatnya. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi. Tapi nanti di asyhaduannya itu wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam hal doa ini karena doa ini sifatnya ta'abudi ya. Jadi
lebih baik ya, alangkah lebih baik, lebih kuat. Itu membaca apa adanya sebagaimana yang Rasulullah ajarkan gitu ya. Tanpa mengkreasikan ya. Jadi karena ini ta'abudi ya dalam doa ya, bacaan-bacaan tertentu apalagi ini dalam sholat ya, kita tidak perlu menambah-nambah. Itu lebih selamat ya, insyaallah. Itu karena Rasulullah juga pernah pernah menegur ya dalam dalam doa doa apa namanya, sebelum tidur ya, doa sebelum tidur. Walaupun secara makna sama, tapi redaksi beda. Itu kan ditegur. Ya doa sebelum tidur, Allahumma aslamtu nafsi ilaika ya wajhatu wajhi ilaika. Nanti di akhir itu romantu binabi kaladzi arsalta ya kan. Ya, itu ada yang menyebut apa birasulika ya. Maka ditegur bukan birasulika tapi binabiyika. Padahal kan maknanya sama gitu ya, nabi dan rasul. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam doa, redaksi doa ya ta'abudi gitu, membaca apa adanya saja. Tidak perlu kita kreasi ya menurut pikiran kita ya. Begitu, itu lebih selamat saya kira. Ya, kemudian sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallam fihi ya. Sholawat, ini sholawat. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i, sholawat dalam sholat ini wajib. Itu berbeda dengan mazhab lain ya yang tidak mewajibkan. Liqauli ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini dalam surah Al-Ahzab 56 ya, perintah apa sholawat, shollu 'alaihi, bersolawatlah kepadanya. Nah, wa qad ajma'al ulama 'ala annaha la tajibu fi ghairi shalah. Para ulama ijma sepakat semuanya bahwa sholawat itu tidak wajib pada selain sholat. Fata'ayyana wujubuha fiha, dan maka menjadi wajib padanya. Qad akhraja Ibnu Hibban ya 515 wal Hakim wasahu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi su'al an kaifiyati sholati ala alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya tata cara sholawat itu gimana, kan ada perintah ya. Kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami bersolawat atasmu? Idza nahnu shallaina alaika fi sholatina. Bila kami mengucapkan sholawat ya atasmu dalam sholat kami, faqala ya qulu, katakanlah. Nah itu nanti redaksi ya dalam sholawat. Wa hadza yu'ayyinu anna ma'alla sholati alaihi sallallahu wasallam fi as-shalah. Nah ini menentukan bahwa tempat sholawat kepada Nabi itu adalah dalam sholat. Wal munasib laha akhirus sholat, dan yang cocok padanya adalah akhir sholat. Wa wajabat fil julusil akhir ba'da tasyahud, maka wajib dalam duduk terakhir ya setelah tasyahud. Wasigatul kamila fiha, dan redaksi yang lengkap, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qad tsabata hadza bi hadis sahihah, telah tetap ya ini dengan hadis-hadis yang sahih al Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma fi ba'di turuqiha ziyada ala zalika aw naqsa, dalam sebagian jalurnya ada tambahan ya ataupun ada pengurangan. Ya redaksi-redaksi lainnya bisa dilihat di hadis-hadisnya ya. Yang terakhir ya wa taslimul ula, salam yang pertama rawah Muslim ya, an Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastabtihu shalat bitakbir, memulai sholat dengan takbir, wa kana yahtimu sholat bitaslim, dan menutup sholat dengan salam. Ya mesti ada apa niat huruj minas sholat, niat keluar dari sholat.
Nah, tetapi ini adalah pendapat yang lemah. Nah, jadi niat keluar dari sholat yang aso, anna laisat birukni yang lebih kuat ini dia dalam mazhab Syafi'i pendapat yang lemah. Jadi bukan pendapat yang muktamad ya. Niat mau keluar sholat ini. Jadi bukan rukun ya yang benar walakina tusan tapi dia disunahkan saja dari ayatan lil qaul bi anna rukun untuk menjaga pendapat yang mengatakan bahwa dia rukun. Wa tartibul arkan ala ma dzakarnahu dan berurutan dalam rukun itu sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ya ali khobaril musi sholatu ya berdasarkan hadis tadi yang musi sholatu itu yang salah sholatnya. Wafi full arkan bisumma di dalamnya ada mengatopkan rukun itu dengan summa wa iya litartib. Ya kalau summa itu menunjukkan tertib ada ya. Jadi berurutan. Wa amalu Nabi SAW mankul bi hadis sahih dan juga dalilnya adalah pengamalan Nabi sendiri yang melakukan itu dengan cara tertib ya, berurutan. Ya, nah itu ya dalil-dalil berkenaan dengan rukun-rukun sholat ya. Kita sudah bahas ya dalil-dalil secara keseluruhannya. Nah, di sini salam yang pertama ya, berarti kalau salam yang kedua itu tidak masuk rukun. Ya, walaupun ya tetap dia kita lakukan ya salam yang kedua. Baik, kita cukupkan ya kajian kita pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di grup ditanyakan. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.